guys, kalian tahu gak sih berita yang urbanisasi di Jawa Barat? Urbanisasi. Yang mana tuh? Yang migrasi dari desa ke kota, yang bikin tenaga kerja pertanian di desa itu berkurang, tahu gak? Oh, tahu. Jadi gini, Jawa Barat itu punya pergerakan penduduk yang cukup besar. Berdasarkan dari data BPS, hasil sensus 2020, kelihatan banget nih kalau banyak orang pindah antar kabupaten atau kota. Umumnya sih banyak yang pindah ke arah pusat kota atau daerah penyangga yang lainnya. Nah, efeknya tuh bisa dirasain di beberapa hal, kayak misalnya kepadatan penduduk di Jawa Barat semakin naik, lahan dan infrastruktur di daerah pinggiran juga makin tertekan. Intinya tuh sekarang Jawa Barat kayak magnet buat orang-orang baik yang datang dari provinsi maupun yang pindah dari desa ke kota di dalam provinsi itu sendiri. Kalau yang aku lihat di lapangan sih ada beberapa hal utama yang terasa, kayak misalnya berkembangnya tenaga muda di desa. Pemuda yang dulunya kayak membantu usaha tani sekarang tertarik ke pabrik, jasa maupun pekerjaan informal di kota. Kayak hal ini tuh bikin regenerasi petani terhambat, dan juga kayak pengetahuan baru dan adopsi teknologi kayak jadi lambat kayak gitu. Terus ada juga alih fungsi lahan di beberapa kabupaten penyangga, kayak misalnya di Bekasi, Bogor, maupun pinggiran Bandung, sawah dan perkebunan perlahan kayak berubah jadi perumahan atau kawasan industri. Terus ada juga beberapa kajian maupun tulisan yang menyorot masalah alih fungsi lahan ini. Kayak dampaknya juga nyata terhadap ketersediaan lahan produktif. Contohnya kayak petani buah di beberapa wilayah di Jabar bilang produksinya emang naik, tapi mereka tetap resah karena tekanan harga tanah maupun alih fungsi lahan yang mengancam buat keberlanjutan usaha mereka. Bener banget ya, sekarang itu banyak yang migrasi dari anak muda gitu, yang migrasi dari desa ke kota. Padahal kan harusnya kita gitu sebagai anak muda, generasi penerus, harusnya kita itu bisa mengembangkan teknologi buat pertanian di desa lah gitu. Soalnya kan kita juga tahu di desa itu teknologinya itu masih kurang loh dibandingkan di kota-kota. Memang sih di kota-kota sedikit lahan-lahannya, tapi mereka itu udah maju gitu loh teknologinya. Kalau menurut kamu gimana ya? Nah, jadi gini nih, ada beberapa tren yang menurut saya penting. Yang pertama ada perubahan struktur tenaga kerja. Nah, yang mana umur produktif 20-35 tahun itu lebih memilih bermigrasi ke kota, ke industri ataupun jasa. Nah, hal ini mempengaruhi biaya tenaga kerja dan juga umur rata-rata petani. Nah, hal ini juga sudah dibuktikan oleh studi lapangan yang menyebutkan kurangnya penyerapan tenaga di sektor pertanian ke non pertanian gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi dan alat produksi gitu, yang mana ini nih yang menarik bagi saya. Jadi si petani yang masih bertahan itu sekarang sudah mulai menggunakan teknologi, yang mana teknologi ini seperti irigasi yang efisien, mekanisasi yang ringan, dan juga pemasaran digital. Nah, untuk mewujudkan semua ini diperlukan biaya yang tinggi dan juga SDM yang emang benar-benar menguasai teknologi gitu untuk disebarkan ke pertanian secara umum gitu. Nah, yang selanjutnya ada peran periurban, yang mana periurban ini meliputi kota-kota besar yang sekarang nih, yang Bekasi, Bogor, Bandung Raya, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Nah, kalau saat ini sih sedang menghadapi krisis lahan yang produktif gitu. Jadi lahannya sedikit tapi kebutuhan pangan lokalnya meningkat. Nah, ini bisa menjadi menjadi peluang gitu untuk sektor pertanian, baik itu modelnya periurban ataupun urban. Nah, tapi terlepas dari ini semua perlu didukung oleh regulasi pemerintah yang kuat. Itu sih kalau menurut saya mah. Saya juga setuju sih, Mi. Tapi kalau alih fungsi lahan juga tidak bisa dikendalikan secara baik. Bahkan model bernilai tambah sekalipun juga bakalan sulit
terimplementasi karena lahan fisik yang menyusut? Sebenarnya kalau disimpulkan itu ada beberapa macam sih. Bisa dilihat ya di sini. Insentif ekonomi yang praktis lewat pengelolaan dana dari pemerintah yang kecil itu bisa jadi kredit mikro ataupun pembangunan pasar supaya pendapatan petani itu lebih stabil dengan program kemitraan pasar. Yang kedua itu ada penguatan zonasi lahan dan pengendalian alih fungsi. Pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan tentang zonasi alih fungsi lahan tersebut dengan memberikan insentif kepada lahan petani yang tergusur. Yang ketiga, bisa dilihat ada program regenerasi petani, misalnya lewat pemberian beasiswa, contohnya pada kita ya, mahasiswa pertanian, atau juga voucher pelatihan tentang agribisnis ataupun membangun startup bagi para pemuda. Kalau yang keempat itu ada pengembangan agroindustri lokal, dorongan pertumbuhan misalnya dari panen itu ada di pedesaan, pengolahan hasil pertanian di desa wilayah periurba, atau juga muncul lebih banyak lapangan kerja. Dengan hal tersebut lowongan kerja di desa itu lebih banyak, jadi para pemuda di desa lebih banyak melakukan atau disebutnya tidak berurbanisasi untuk mencari kerja. Yang kelima ada integritas data dan kebijakan, pemanfaatan data migrasi dan juga penggunaan lahan dari BPS serta open data provinsi untuk perencanaan yang lebih tertata dari pemerintah. Jadi kalau misalnya petani, pemerintah sama anak mudanya gerak, urbanisasi gak jadi hal buruk. Hal tersebut malah jadi sesuatu yang baru. Misalnya justru jadi momentum untuk transformasi agribisnis yang lebih modern. Seperti itu sih. Berarti kalau ditarik dari semua kesimpulannya gitu, memang sih dengan adanya migrasi dari desa ke kota itu memang memberikan dampak gitu atau tekanan bagi tenaga kerja pertanian di desa. Tapi itu juga bisa diminimalisir gitu loh dengan cara inovasi agribisnis dan juga perbaikan kebijakan pemerintah. Setuju sih.